Jess, saya mau punya anak. Ada baiknya kita berpisah. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Saya sehat dan saya berharap kalian semua sehat, ya kan? Siang ini saya ingin sekali untuk membagikan sebuah cerita pendek buat kalian. Mungkin kalian pernah dengar, tapi nggak apa-apa deh, kita dengar bareng-bareng lagi ya. Ceritanya berjudul Sepasang Suami Istri. Jadi ada cowok ganteng banget ya kan, cowok ganteng banget, dan dia berniat untuk mencari seorang istri karena sudah waktunya. Nah, dia ketemulah sama seorang wanita yang anggun, yang bijak, dan kaya, impian semua laki-laki lah. Kemudian mereka menikah, diberkati, dan kemudian memiliki banyak harta, punya rumah, punya mobil, punya aset. Yang laki-laki kemudian mengejar S2, istrinya juga mengejar S2, dan kemudian mereka menambah lebih banyak harta lagi, mendirikan perusahaan. Tapi ada satu yang kurang. Iya betul, mereka belum punya keturunan. Jadi satu kali si laki-laki bermain dong ke rumah papa mamanya, dan ini ceritanya laki-laki ini digosok-gosok lah. Artinya dipanas-panasin lah sama ibunya ya kan. Ibunya bilang gini, nggak ada yang namanya mantan ibu, tapi ada mantan istri. Maksud mama bagaimana? Kalau memang istri kamu nggak bisa kasih keturunan, kamu selalu bisa cari istri yang baru. Tapi kamu nggak bisa cari ibu yang baru. Hanya ada satu ibu buat kamu. Wah, panas dong. Mendengar kata-kata ibunya, buat pertama kali sih dia nggak ngambil hati gitu ya. Dia nggak ngambil pikiran lah, dia nggak beban berat. Tapi mendengar itu ke-10 kalinya, dia udah mulai mikir. Dia udah mulai nimbang-nimbang. Dan akhirnya dia putuskan untuk ngomong sama istrinya. Jadi suatu ketika, taruh deh namanya siapa ya? Jessica? Jess, saya mau punya anak. Ada baiknya kita berpisah. Wah, langsung dong bisa kamu bayangkan perasaannya Jessica waktu Jonathan bilang itu. Oh, saya belum bilang ya namanya Jonathan. Nama lakinya Jonathan. Ini cuman nama ya, jadi kalau ada kesamaan nama atau ada kesamaan kisah, ini cuman fiktif belaka. Meledaklah perasaan si Jessica. Dia nggak terima dengan apa yang dikatakan Jonathan. Berminggu-minggu mereka mengadakan perkelahian mulut tentunya. Dan berbulan-bulan akhirnya sampailah di satu titik Jessica-nya luluh. Luluh dalam artian dia bilang gini, Jonathan, aku diambil baik-baik dari keluargaku. Dan aku mau kamu kembalikan aku baik-baik juga. Jadi kalau kamu berkeras untuk punya istri baru, untuk punya anak,
silakan kembalikan saya ke orang tua saya. Silakan ngomong sama orang tua saya. Karena sudah bulat tekadnya, Jonathan bilang, oke, kapan kita berangkat? Jadi mereka putuskan hari Sabtu berikutnya mereka berangkat ke rumah papa mertua Jonathan. Akhirnya Sabtu yang dimaksud tibalah bagi mereka untuk mereka datang ke rumah papanya Jessica. Dan di situ tanpa tedeng aling-aling, tanpa banyak basa-basi, Jonathan bilang langsung ke papa mertuanya, "Pi, aku pengen banget punya keturunan. Sampai saat ini papi tahu sudah lebih dari 5 tahun aku berkeluarga sama Jessica dan Tuhan belum kasih kami keturunan. Jadi saya memperoleh Jessica baik-baik dari papi dan saya mau kembalikan baik-baik. Kalau kamu jadi papanya Jessica, kira-kira bagaimana perasaanmu?" Langsung meledak juga dia. "Saya nggak terima. Kamu nggak bisa begitu. Kamu bisa ngambil anak dari manapun. Udah pernah belum kamu lakukan hal-hal yang lain yang belum pernah dilakukan sebelumnya?" Jadi Jonathan bilang, "Saya sudah melakukan segalanya, saya sudah ke dokter, kami sudah melakukan segalanya baik-baik, tapi Tuhan tidak kasih. Jadi saya ingin kami berpisah baik-baik, saya kembalikan juga baik-baik ke papi." Dan akhirnya sampai malam diskusinya masih panas, sampai akhirnya papanya Jessica luluh. Luluh dalam artian dia bilang gini, "Baik Jonathan, kalau memang sudah bulat tekadmu, kalian mengadakan resepsi waktu kalian menikah. Jadi saya ingin kalian undanglah semua orang yang waktu itu diundang untuk resepsi. Dan di depan semua orang itu kalian bilanglah kalian mau cerai." Sudah bulat tekadnya di Jonathan setelah mendengar dari kata-kata mamanya. Jadi dia bilang tanpa tedeng aling-aling, "Baik Pi, saya akan undang semuanya. Beri saya waktu, saya akan undang semuanya dan saya akan undang mereka dan bilang bahwa kami akan bercerai di situ." Jadi karena kebulatan hatinya, akhirnya Jonathan memutuskan untuk mengundang semua orang. Dia bikin I.O. dan akhirnya dia kumpulkanlah semua orang yang dulunya pernah ikut dalam resepsi mereka. Dia undang MC-nya. Kepada MC-nya dia bilang, "Ini adalah untuk pesta 5 tahun kami menikah." Jadi akhirnya berkumpullah mereka pada malam hari itu. Dan masih terbersit sedikit rasa sayang dari Jonathan kepada Jessica sebenarnya. Jessica itu baik, manis, dan dia pintar sebenarnya. Cuma satu aja kekurangan mereka, yaitu mereka belum punya keturunan. Jadi malam itu, sebelum pesta dimulai, Jonathan minum-minum untuk mengatasi rasa gundah gulananya. Dia mau ngomong cerai, tapi dia ngerasa sayang. Tapi dia mau dengerin ibunya. Jadi kamu tahu lah posisinya Jonathan ya? Oke. Jadi ketika MC-nya mengundang dia ke atas panggung untuk bilang, "Kami hadirkan pasangan kita pada malam ini yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Inilah Jonathan dan Jessica." Jadi naiklah Jonathan dalam keadaan agak mabuk-mabuk sedikit gitu ya. Dan dia bilang gini, "Bapak Ibu semua, saya mau mengumumkan sesuatu." Ya kan, sambil agak mabuk. "Jessica, kamu boleh ambil semuanya. Kamu boleh ambil rumah kita, kamu boleh ambil mobil kita, kamu boleh ambil semua aset-aset kita. Saya kembalikan kamu ke orang tuamu. Mulai malam ini kita cerai." Sambil dia memuncak perasaannya karena dia mabuk, akhirnya Jonathan pingsan. Bangun-bangun, dia kerjep-kerjep matanya. Terus dia ingat-ingat, "Perasaan saya terakhir lagi di pesta deh. Ini bukan di pesta, ini di kamar, tapi bukan kamar saya. Kamar siapa ini?" Kerjep-kerjep matanya dan dia ingat-ingat, kayaknya gue pernah ada di kamar ini. Sambil dia ingat-ingat, akhirnya dia ingat, oh ini kamarnya Jessica. Enggak. Ini nggak mungkin. Gue udah cerai sama Jessica. Akhirnya Jessica datang dan dia lihat si Jonathan sudah bangun. "Udah bangun, Mas?" Enggak, kata si Jonathan. "Kamu sama aku udah cerai.
saya udah menceraikan kamu di gedung itu. Jadi kata Jessica, Mas, ingat nggak? Di gedung itu, waktu kamu bilang kita bercerai, saya boleh pilih mobil, saya boleh pilih tanah, saya boleh pilih semua aset. Tapi dari semua itu, saya cuma pilih bawa satu. Saya bawa kamu, Mas. Akhirnya mengertilah Jonathan bahwa Jessica sangat-sangat sayang sama dia. Itulah cinta yang sejati. Cinta yang nggak perlu pilih-pilih. Tuhan mungkin belum kasih, tapi akan ada waktunya Tuhan akan kasih. Dan sekalipun Tuhan tidak memberi, percayalah bahwa itu mungkin yang terbaik. Jadi pesan dari cerita ini adalah, kalau sudah dipersatukan Tuhan, jangan mau dipisahkan manusia. Kalau sudah dipersatukan Tuhan, jalanlah berdua dan yakinlah apa yang Tuhan beri itu yang terbaik. Sekian dari saya, Raja Cerita. Stay tune di channel Raja Cerita. Sampai ketemu di cerita berikutnya. God bless you.